Terima kasih Anda masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, bersama-sama kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza mengenai makna pahala dan ridha Allah dalam beribadah. Lalu apakah ketika kita beribadah kita hanya mengharapkan pahala dari Allah? Lalu apakah pahala tersebut bisa membawa kita kepada surganya Allah? Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sofwatu Nida berikut ini. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan selalu berada dalam pemeliharaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Sofyan dan Mbak Yaumiyah selaku pengatur acara, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pada siang hari ini, Allah jadikan kumpulnya kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibadah adalah salah satu cara jembatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sejatinya kita ini manusia diciptakan emang buat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan kelompok jin dan kelompok manusia kecuali untuk beribadah, untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Maka ibadah itu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Cuma tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza bahwa ibadah manusia itu pada dasarnya bertingkat-tingkat ya Bu. Yang paling dasar adalah ibadah kepada Allah mengharapkan mendapat balasan urusan dunia. Ini kebanyakan kita masih ada di tahap ini. Contohnya gimana? Kita diperintahkan mengerjakan sholat sunnah duha. Ibu ngerjain sholat duha apa enggak? Nah, kita ngerjain sholat duha tujuannya apa Bu? Buat rezeki gitu ya. Kita sholat duha karena supaya ya Allah jadikan dengan sholat duha ini Allah kasih rezeki kita biar banyak. Terus diperintahkan kita baca surah Waqiah. Ibu baca enggak surah Waqiah? Baca. Bapak baca apa enggak? Tujuan kita baca supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya kefakiran kan gitu ya. Terus kita malam bangun tahajud ketika urusan kita, hajat kita lagi banyak. Kita tanggalkan tidur kita sujud kepada Allah dengan harapan diantaranya ya Allah jadikan dengan sholat tahajud ini anak saya yang besok mau ujian kasih lulus ya Allah. Anak saya yang besok mau ngelamar kerja kasih lulus ya Allah gitu ya. Besok saya yang mau buka usaha kasih lancar ya Allah. Itu kita beribadah, kita mengharapkan balasan urusan dunia kita. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena yang kita minta bukan kepada manusia. Kita minta kepada Allah yang emang memerintahkan kita untuk beribadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang paling dasar. Jadi kita berharap sesuatu melalui ibadah kita. Tapi kita pengen naikin lagi Bu tingkatnya. Kita pengen ibadah kita bukan hanya sebatas mengharapkan balasan duniawi. Kita kepengen tingkatan yang lebih tinggi, pengen ibadah kita dapat balasan pahala. Dapat balasan syurga, atau ibadah kita karena kita takut banget masuk ke dalam siksa api neraka. Ini kita juga sama, berada di tahap ini. Makanya kenapa kita sholat 5 waktu gak kita tinggal ya Bu? Kenapa kita sholat gak kita tinggal Pak? Karena kita takut kalau kita gak sholat kita masuk neraka. Kita gak bermaksiat karena kita takut kalau kita maksiat masuk neraka. Kita baca Quran karena pengen Quran kita nanti menjadi syafaat ketika kita masuk ke dalam kubur kita. Jadi ibadah kita yang kedua karena kita pengen banget Allah mengganti pahala dengan balasan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Allah yang perintahkan juga dalam Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, kejarlah, buru-buru mengejar. Apa yang kita kejar? Maghfiratim min rabbikum, kejar ampunan dari Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kejarlah syurga. Allah suruh kita kejar syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Ngejarnya pakai apa? Pakai sepeda, pakai motor, pakai pesawat? Enggak. Lanjutkan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anin nas. Siapa orang bertakwa yang bisa masuk ke dalam syurga? Di antaranya dalam ayat ini dikatakan 3. Pertama, yang suka berinfak, bersedekah, lagi sedih, lagi sempit, lagi luas. Lagi sendiri, lagi rame-rame. Tuh kita infak, kita sedekah, ngarepin apa? Ngarepin supaya dengan sedekah kita bisa terbuka pintu syurga buat kita. Wal kaziminal ghaiz, kata Allah, orang yang bertakwa yang bakal bisa masuk ke dalam syurga ketika dia mampu menahan amarah. Kan nahan amarah kan juga bagian dari ibadah ya. Ketika kita mampu menahan amarah kita mampu mengelola emosi kita, maka insya Allah kita masuk kelompok orang bertakwa, dan orang bertakwa Allah siapkan adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih salah satu ujian kita nih khususnya ibu-ibu ya. Jangan mudah jadi orang yang pemarah. Nabi ngajarin satu doa Bu. Ngajarin juga satu doa Bapak buat kita. Kata Nabi, buat orang-orang yang mudah meluapkan emosinya, yang marah, maka ketika marah baca doa ini. Mudah-mudahan kalau kita baca doa ini maka emosi kita akan Allah reda. Apa doanya? Nabi mengajarkan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghafirli dzambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaiton. Itu doanya. Allahumma ghafirli dzambi, Allah ampunilah dosaku, wa azhib ghaiza qalbi, jauhilah gejolak dari hatiku, wa ajirni minasyaiton, dan jauhkanlah kita daripada godaan syaitan. Kita nahan marah, ngarepinnya apa? Ngarepin supaya Allah berikan kita pahala dan balasan syurga, maka boleh. Wal afina, yang ketiga, wal afina anin nas, mudah kasih maaf sama orang. Perbuatan baik kita kepada orang lain, kita ngarepin balasan syurga dari Allah, itu juga boleh. Gampangan mana Bu? Ngasih maaf apa memberi maaf? Ngasih maaf apa minta maaf? Pak, gampangan minta maaf apa gampangan ngasih maaf? Gampangan minta maaf. Kalau minta maaf yang salah kita. Kalau ngasih maaf yang salah dia. Maka wal afina anin nas, orang bertakwa adalah orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Ibadah karena mengharapkan mendapat pahala, mendapat syurganya Allah, itu juga dibolehkan. Tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah ibadah bukan semata-mata karena takut sama Allah. Bukan semata-mata karena mengharapkan dunia, bukan semata-mata karena pengen masuk syurga. Tapi yang paling tinggi adalah ibadah
karena semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah udah redho, apa-apa insya Allah kita dikasih kemudahan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang setiap langkah kita semua bernilai ibadah, supaya ibadah itu insya Allah akan menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Sofwatul Nida yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana tingkatan-tingkatan ibadah, ketika tingkatan ibadah itu yang tertinggi adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu keniscayaan kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah. Lantas bagaimanakah balasan dari Allah? Itu merupakan hak prerogatif Allah. Itulah nanti yang akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Jumharudin. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.